Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ramai ya membicarakan tentang RT Gen Z. Sahdan Arya Maulana. Ya, beliau adalah Pak RT kita ya, teman-teman, Pak RT Gen Z. Silahkan simak terus, kita akan bongkar siapa sebenarnya Sahdan Arya Maulana ini. Kita insya Allah akan lebih melihat beliau lebih dalam lagi. Mengapa seorang anak muda ini mau menjabat seorang RT? Kemudian apa yang melatar belakangi beliau sehingga beliau mau menjadi seorang ketua RT ya? Padahal rata-rata kan selama ini yang menjadi RT adalah orang-orang yang memang sudah memiliki usia yang cukup matang ya, artinya sudah di atas usia 25 ke atas. Akan tetapi sosok Sahdan Arya Maulana ini mendobrak menjadi terobosan baru ya buat kemajuan bangsa ini. Bagaimana tidak? Seorang mahasiswa, kemudian dia menjabat juga sebagai ketua RT. Setelah menjabat ketua RT, langsung dia membuat sebuah gebrakan-gebrakan yang luar biasa. Ya, teman-teman, ini tentu momentum yang tepat untuk mengambil hikmah dan pelajaran agar kita semua bisa bangkit ya, Indonesia bisa bangkit daripada bersama anak-anak muda membangun bangsa. Sangat-sangat menarik teman-teman kisah Sahdan Arya Maulana ini. Di usianya yang masih muda, beliau tampil ya cemerlang menjadi pemimpin di RT-nya ya. Dan inilah pesan dari beliau. Mari kita dengarkan teman-teman. Gen Z dan bapaknya RT Gen Z. Mereka orang-orang yang anak-anak muda hebat yang membangun inovasi dengan jabatan yang terendah dalam struktur jabatan pemerintah Indonesia, tetapi memberikan karya-karya yang besar dan menggugah. Pak RT, silakan apa yang disampaikan? Ya, mungkin untuk para generasi Gen Z ya, stop perubahan dan ayo kita bangun wilayah kita sama-sama. Oke, keren. Yeah. Itulah pesan dari Sahdan Arya Maulana. Siapakah Sahdan Arya Maulana? Ya, dia mendadak viral lantaran di usianya yang masih muda sudah menjadi ketua RT di tempat tinggalnya. Siapa sangka Sahdan yang berusia 20 tahun kini menjadi ketua bagi 700 warga teman-teman dan 150 kepala keluarga. Sempat diremehkan memang ya beliau ini, warga Rawabadak Selatan RT 07 RW 03 Koja Jakarta Utara ini akhirnya menang dalam pemilihan ketua RT. Sahdan terpilih sebagai ketua RT mengalahkan pesaingnya yaitu Bapak Haris yang usianya jauh lebih tua memang. Sahdan mendapatkan 126 suara dari total pemilih yaitu 160 pemilih. Tentu yang pasti yang tua-tua ini ada rasa ketidakpercayaan karena mereka beranggapan yang mudah bisa apa sih ya? Karena masih banyak kaum tua yang seringnya berjalan waktu kita buktikan kepada mereka, kata Sahdan saat ditemui di lokasi ya teman-teman. Ternyata Sahdan ini bukan orang sembarangan teman-teman. Beliau adalah mahasiswa jurusan Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Jakarta atau UMJ. Wow, fantastis ya teman-teman, Masya Allah. Ia ini mengaku sudah mempersiapkan diri untuk menjadi ketua RT. Namun dia tak menyangka bakal menang. Awalnya memang sudah dipersiapkan juga dari sebelumnya. Tapi awalnya nggak nyangka juga akan menjadi pemenang seperti ini, ucap Sahdan ya. Sahdan menyampaikan setahun sebelum pemilihan RT, dia sempat berembuk dengan dua orang temannya yang kini masing-masing terpilih sebagai sekretaris dan bendahara RT. Dia menyebutkan dorongan warga cukup kuat terhadap Gen Z untuk maju dalam pemilihan RT tersebut. Sebelumnya juga dari 1 tahun sebelum kita pemilihan kita udah berembuk bertiga bareng sekretaris dan bendahara RT terpilih. Yakin enggak nih kita akan maju karena banyak sekali dorongan dari warga yang pengen cobalah Gen Z sekali-sekali memimpin gitu ucapnya ya. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah ini teman-teman mengaku tak kesulitan selama mengemban amanah sebagai ketua RT. Dia resmi menjadi ketua RT 07 sejak Mei
2025. Baru saja ya teman-teman. Ya, dia berucap ya, Sahdan berucap, ya, sebelum-sebelumnya enggak ada ya kesulitan karena ada viral seperti ini aja jadi banyak yang mampir ke rumah dan ada undangan-undangan. Ya, kita kan tidak enak juga kalau kita diaminkan ya. Alhamdulillah viral, Masya Allah ya. Dan setelah beliau menang menjadi ketua RT, beliau langsung membuat sebuah gebrakan teman-teman. Setelah menjadi ketua RT, Sahdan sempat memperbaiki jalan dengan uang BOP atau biaya operasional dan pengadaan RT dan dari swadaya masyarakat. Aksinya memperbaiki jalan yang rusak di tempat tinggalnya itu diunggah di akun TikToknya, kemudian viral teman-teman ya. Dari sanalah Sahdan mulai dikenal sebagai ketua RT termuda di Jakarta, bahkan mungkin juga di Indonesia ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Sahdan menargetkan program perbaikan jalanan rusak di lingkungannya bisa berjalan dan selesai. Dia juga berharap pemerintah bisa membantu dana, namun bila tidak, dia akan mengandalkan dana dari swadaya masyarakat. Dan teman-teman, ternyata inilah sosok yang membuat seorang anak ini begitu percaya diri untuk mencalonkan ketua RT ya. Siapakah dia? Yakni tidak lain dan tidak bukan adalah Bapak Ali Nurdin. Masya Allah ya, di belakang Sahdan ternyata beliau adalah sosok ayah yang mendidik anaknya dengan disiplin dan agar selalu berbagi dengan sesama. Masya Allah ya. Ayah atau Bapak Ali Nurdin ini sempat menjabat juga sebagai ketua RT 07. Dan beliau juga pernah menjabat 2 periode sebagai ketua RT di lingkungannya yang kini dilanjutkan oleh Sahdan putranya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sisi lain dari keluarga Pak Ali Nurdin ini ialah ternyata menurut pengakuan warga sekitar, keluarga ini memang sangat peduli terhadap lingkungan sosial. Beliau juga tidak lupa untuk bersedekah ya. Dan terakhir sebelum kalau tidak salah anaknya Bapak RT Sahdan ini juga sudah melaksanakan kurban ya pada bulan haji kemarin. Masya Allah, ternyata ini adalah keluarga yang memang suka berbagi dengan masyarakat sekitar ya, lewat sedekah, lewat kurban, juga lewat kerja sosialnya ya. Kebetulan memang beliau ini sekarang diangkat menjadi ketua RT yang juga memang sebelumnya bapaknya juga adalah ketua RT 2 periode ya teman-teman, seperti itu. Jadi dilanjutkan sekarang oleh anaknya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi remaja-remaja Gen Z ya, untuk terus berkarya, entah itu menjadi ketua RT kah, entah itu menjadi RW, bahkan menjadi lurah pun sekalipun, itu untuk Gen Z maju terus ya. Jangan sampai Gen Z menjadi apa? Menjadi kaum rebahan, menjadi kaum yang hanya main-main dan main ya. Boleh saja main ya, itu karena juga itu adalah masa muda kalian yang harus dinikmati. Tapi selain menikmati masa Gen Z kalian, kalian juga jangan lupa bahwa kita itu tinggal di sebuah negara merdeka yang bernama Indonesia. Tentu kalau bukan kalian kaum Gen Z yang menjadi penerusnya, siapa lagi? Ya, jangan sampai estafet perjuangan ini berhenti di Gen Y ya. Tapi Gen X dan Gen Z juga bertanggung jawab terhadap generasi-generasi berikutnya. Karena sekarang iya, Pak Sahdan atau Kak Sahdan sekarang usianya 20 tahun. Tetapi 10 tahun kemudian sudah menjadi 30 tahun. Ya, 20 tahun kemudian sudah menjadi 40 tahun. Dan begitu seterusnya, begitu pun juga dengan teman-teman yang lain. Jadi artinya teman-teman, mari terus berkarya, berbuat kebaikan ya, demi kemajuan negeri ini ya. Dan terutama yang tidak boleh kita tinggalkan sebagai umat Islam adalah sholat 5 waktu. Karena itu adalah as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang negara. Sebanyak apapun kebaikan, jika tidak dibarengi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua itu akan bernilai sia-sia ya. Ingat sekali lagi,
sia-sia bukan berarti sia-sia di dunia, akan tetapi ketika sudah di akhirat, di yaumil hisab, disitulah ya letak kita kesia-siaannya. Maka tentunya kita perlu ya untuk mengimbangi aktivitas sosial kita juga tentu dengan ibadah wajib kita jangan sampai dilalaikan ya. Itulah nasihat dari kaum Y ya. Saya udah dari gen Y dan nasihat buat gen Z ya, seperti itu. Baik teman-teman. Jadi sudah jelas ya bahwa kaum gen Z pun mampu membuktikan bahwa mereka sanggup menjadi ketua RT ya. Bahkan mungkin setelah ini akan ada lagi gen Z yang lainnya yang entah itu menjadi menteri ya, bisa jadi ya, atau menjadi pejabat-pejabat lainnya ya. Setelah ini dibuka oleh saudara kita yaitu Sahdan Arya Maulana ya. Demikian, semoga ini terus menjadi kabar baik ya, sehingga menjadi pelajaran buat kita semua agar kita jangan menjadi kaum rebahan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semungut.